datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Miranti Mayansari. Anak-anak dapat memanggil saya dengan sebutan Miss Dila. Untuk pertemuan pertama ini, materi kelas 11 yang akan kita bahas adalah konsep gerak tari kreasi. Pembelajaran menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi dengan kompetensi dasar 3.1. Menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Indikatornya 3.1. Menentukan konsep gerak dasar tari kreasi. Pada pembelajaran ini bertujuan diharapkan siswa mampu mengamati tari kreasi berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur. Sebelum kita mempelajari menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi, Miss akan menampilkan sebuah video. Silahkan disimak. Tadi penampilan dari tari kreasi. Bagaimana menurut kalian anak-anak? Dilihat dari konsep, teknik, dan prosedur dalam berkaryanya. Simpan jawaban kalian untuk menjawab pertanyaan Miss di akhir video ini. Menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. A. Konsep karya tari kreasi. Karya tari adalah sebuah produk dari masyarakat. Dalam karya tari akan tercermin budaya masyarakat penyangganya. Berbagai tari tentunya sudah kita tonton. Ada tari nelayan, tari tani, tari berburu, dan tari metik teh. Dari pengamatan itu, kita sudah bisa menduga bahwa tari nelayan terlahir dari masyarakat pelaut dan tari tani lahir dari masyarakat petani. Tari tersebut tercipta oleh para seniman yang stimulus lingkungan sekitarnya, sehingga mendorong untuk meniru gerak-gerak alami. Selanjutnya diolah dengan digayakan untuk menjadi sebuah tari. Proses pengolahan gerak itu dilakukan dengan cara penggayaan untuk memperindah atau stilatif, atau bisa juga dengan merombak gerak sehingga berbeda dari gerak asalnya, atau distorsif. Dari contoh tari tani dan tari nelayan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tari ternyata bisa terlahir dari peniruan atau imitatif. Sama halnya dengan tari merak dari Sunda dan tari cendrawasih dari Bali, yang tercipta oleh seniman karena ketertarikannya pada keindahan dan perilaku binatang-binatang tersebut, serta menjadi sumber inspirasi dalam berkarya tari. Dari dua contoh tersebut, terdapat dua sumber penciptaan berkarya tari, yaitu peniruan terhadap perilaku manusia dan peniruan perilaku binatang yang selanjutnya digayakan atau diperindah untuk keperluan tari. Selain dari tari-tari yang bersifat imitatif, terdapat pula tari yang menggambarkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita, seperti Gatot Kaca, tokoh pahlawan dalam cerita Wayang Mahabharata, atau Hanoman, tokoh pahlawan dalam cerita Ramayana. Penggambaran tokoh-tokoh tersebut dalam tari Sunda, Jawa, dan Bali memiliki persamaan dalam busana dan gerak tari dengan karakternya yang gagah. Apabila disandingkan, busana tari Gatot Kaca Jawa dan tari Gatot Kaca Sunda tidak terlihat perbedaannya. Begitu pula busana tari Hanoman Jawa dan busana tari Hanoman Bali. Busananya memiliki kemiripan. Akan tetapi, apabila sudah bergerak akan terlihat perbedaannya.
Perbedaannya bukan hanya dari iringan saja, tetapi perpaduan komposisi geraknya juga berbeda. Dari sisi ini, kita bisa memperoleh pembelajaran bahwa sebuah karya tari bisa bersumber dari cerita dan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita, bisa diwujudkan menjadi karya tari. Dari pengamatan terhadap tari di atas, kita bisa memahami bahwa tari tercipta karena berbagai asal stimulus atau penglihatan, pendengaran, perasaan yang tercurahkan dalam bentuk tari dengan konsep 1. Peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. 2. Perwujudan tokoh cerita. Dan 3. Mengacu lagu atau guru lagu. Di bawah ini terdapat foto karya kawan kalian yang mengembangkan unsur tenaga, ruang, dan waktu dari tema lingkungan. Kekuatan tenaga menahan temannya tertumpu pada kedua tangan. Begitu pula dalam setiap melakukan gerak. Tentunya diperlukan sebuah tenaga. Penggunaan tenaga memiliki intensitas kuat, sedang, dan lemah tergantung cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Gerak tari pada tarian di atas menunjukkan ruang gerak yang luas, terlihat antara badan dan lengan yang dilakukan penari secara berkelompok. Masing-masing penari melakukan ruang gerak yang sama. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Selain gerak memerlukan tenaga dan ruang, gerak juga memerlukan waktu. Setiap gerakan yang dilakukan membutuhkan waktu. Perbedaan cepat, lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Ada gambar di bawah ini. Pose gerak hormat di antara penari yang satu dengan penari yang lainnya berbeda. Penari yang satu dilakukan dengan tempo yang cepat, sementara penari berikutnya dilakukan dengan tempo yang lambat, sehingga menghasilkan tempo yang berbeda dengan melakukan gerak yang sama. Demikianlah penjelasan materi tentang konsep gerak tari kreasi. Berikutnya, silakan anak-anak kerjakan tugas yang sudah Miss bagikan di aplikasi Edmodo. Miss tunggu jawabannya dan jangan ada yang terlambat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.